Assalamualaikum, saya Ujang Dimas Enggar Purnama dari kelas 11 TKRO 6. Akan menjelaskan cara kerja lip 4-9 di perawatan 40.000 km. Lip 4 posisi sesada mekanik. Pertama, pemeriksaan wheel bearing dengan cara roda diputarkan menggunakan tangan. Tangan kiri ambil memegang shock absorber dan putarkan roda atas bawah. Selanjutnya, periksa kausan ban dan pelek dengan cara tentukan thread wheel indikator pada ban lalu ukur kausan menggunakan dip tire gig dan pelak hanya secara visual lalu lepas roda. Siapkan troli roda, impact dan kunci shock 21. Lalu lepas mur roda dengan urutan kiri kanan atas bawah. Lanjut pengecekan dan pembersihan brake pad. Lepas kaliper dengan menggunakan kunci ring 14 mm lalu lepas pad rem. Kemudian bersihkan pad rem dengan cara diamplas dan semprot menggunakan brake cleaner. Lalu ukur ketebalan pada rem dengan menggunakan jangka sorong. Setelah diukur, beri grease pada pad rem. Lalu pemeriksaan disc brake. Bersihkan disc brake dengan menggunakan amplas dan semprot dengan brake cleaner. Lalu ukur ketebalan disc brake dengan mikrometer ukuran 0-25 mm. Lalu periksa run out disc brake dengan menggunakan dial indikator. Setelah melakukan pemeriksaan, pasang pad rem yang sudah diberi grease. Pasang kembali kaliper, lalu bersihkan dan ukur brake shoe dan drum brake. Lepas drum brake, lalu bersihkan drum brake dan brake shoe dengan amplas dan semprot dengan brake cleaner. Periksa ketebalan brake shoe dan diameter dalam tromol. Beri grease pada backing plate di 6 titik. Lalu pemeriksaan drum brake, membaca informasi maksimal diameter dalam tromol dan mengukur diameter brake shoe pada saat terpasang celah sepatu rem dan pemasangan tromol. Lihat informasi untuk spesifikasi diameter dalam tromol yang berada di tromol maksimum 204 mm. Periksa celah sepatu rem dan tromol saat terpasang dengan cara hasil pengukuran diameter dalam drum brake dikurangi hasil pengukuran diameter luar brake shoe saat terpasang. Pasang kembali tromol. Lanjut lip 5, mobil dalam keadaan diangkat dengan tinggi kurang lebih 25 cm dari permukaan lantai. Pertama, periksa saluran dan kebocoran. Periksa saluran dan kebocoran sistem rem dengan cara diinjak pedal rem sebanyak 3 kali. Lalu periksa kebocoran pipa dari master silinder. Kemudian selang fleksibel serta pipa rem bagian belakang. Lalu penggantian minyak rem dan bleeding sistem rem. Ganti minyak rem dengan cara hisap terlebih dahulu dengan vacuum brake dari reservoir tank dan master silinder. Kemudian isi kembali reservoir tank dengan minyak rem yang baru. Setelah itu lakukan bleeding sampai keluar minyak rem yang baru dan pastikan tidak ada gelembung. SOP-nya lakukan dari yang terjauh dengan master silinder sampai ke yang terdekat. Selanjutnya lip 6, posisi serada mekanik. Pertama, pasang ban sebelum pemasangan roda. Rotasi terlebih dahulu jika 5 roda cadangan, belakang kiri depan kanan, belakang kanan depan kiri cadangan. Jika 4 roda depan belakang lurus, yang belakang ke depan dengan cara silang. Lalu periksa tekanan ban dengan menggunakan tire pressure gauge dengan standar 36 PSI. Lanjut lip 7, posisi roda kendaraan menapak di permukaan lantai. Ban ditorsi. Torsi mur roda menggunakan kunci momen dan shock 21 dengan nilai spesifikasi 103 nanometer secara menyilang bawah atas, kiri, kanan. Lalu isi oli mesin, siapkan corong. Lalu isi oli dengan SAE OW15 sesuai kapasitas engine 1KR 3NR. Dan pasang kembali tutup pemasukan oli. Lalu periksa busi hanya satu. Busi jenis iridium diganti setiap 100.000 km, konvensional setiap 40.000 km. Lalu periksa saluran dan getaran mesin blow by gas, spot absorber depan, refrigeran AC dan sirkul kanister. Hidupkan mesin. Kendaraan mobil periksa suara visual getaran pada mesin. Barangkali ada suara dan getaran abnormal.
Periksa blow by gas dengan cara menjepit selang PVC apabila suara mesin berubah. Blow by gas bagus. Periksa support absorber dengan menggunakan kunci shock 10. Periksa kekencangannya dan karetnya. Periksa refrigeran AC dengan cara putar selektor blower kecepatan 4 dan AC pada suhu maksimum. Lalu periksa pada bagian glaze. Lihat apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada berarti jelek. Periksa korkol kanister secara visual dari keretakan selang-selang. Lalu periksa saluran fluida di ruang mesin, oli mesin, minyak rem, air washer, reservoir tank. Lalu periksa tegangan level elektrolit, kondisi fisik, baterai pen plug body, baterai terminal baterai. Periksa tegangan menggunakan apometer. Periksa level elektrolit menggunakan hidrometer. Kondisi fisik baterai secara visual. Pen plug lepas tutup baterai lalu periksa secara visual. Bodi terminal baterai secara visual. Lip 8, posisi di atas kepala mekanik. Periksa hasil pekerjaan, periksa kekencangan baut dari plug, oli mesin menggunakan kunci 14 dan baut transmisi dengan kunci 24 mm. Lalu terakhir lip 9, di posisi ban menempel lantai. Bersihkan unit setelah maintenance. Bersihkan unit kendaraan setelah maintenance. Lap bagian kendaraan di area depan. Pastikan tidak ada oli yang menempel serta bagian pintu. Lanjut lepas fender cover, seat, front, seat, knob transmisi, steering cover, dan floor mat dari kendaraan. Simpan plat bekas di bagian kiri bawah. Lalu periksa emisi gas buang dengan cara nyalakan gas analyzer dan tunggu sampai ready. Hidupkan mesin kendaraan sampai suhu normal. Masukkan probe ke knalpot. Tekan enter, tunggu sampai proses pembacaan muncul. Lalu tekan sprint dan enter. Lepas roda probe dari knalpot. Lalu zerokan kembali gas analyzer. Matikan mesin kendaraan.